Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hani Daryantiza, Hadina Permatahati, Indah Sofiani, dan Indri Oktaviani akan mempresentasikan mengenai kewajiban hukum auditor. Dalam pembahasan kewajiban hukum auditor kali ini terdapat 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah lingkungan hukum, yang kedua adalah kewajiban menurut common law, yang ketiga adalah kewajiban menurut Undang-Undang Sekuritas, dan yang keempat adalah pertimbangan-pertimbangan lain. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu lingkungan hukum. Kewajiban hukum dapat terjadi ketika seorang auditor memberikan jasa profesional dalam bentuk apapun. Namun, dalam pembahasan kali ini akan dibatasi pada kewajiban hukum para CPA dalam kaitan dengan pelaksanaan audit laporan keuangan. Profesi akuntan memiliki presentase yang sangat rendah dalam hal perbandingan antara dugaan kegagalan audit terhadap jumlah audit yang dilaksanakan. Namun, apabila terjadi kegagalan audit, maka akan berdampak yang sangat luar biasa. Kecenderungan litigasi di Amerika Serikat. Kecenderungan penting dimulai pada tahun 1980, berlanjut dalam tahun 1990 dan sampai akhirnya lahir Private Security Litigation Reform Act pada tahun 1995. Jumlah dan biaya litigasi yang berkaitan dengan dugaan kecurangan audit mencapai tingkat yang membahayakan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya laporan kegagalan bisnis yang berakibat pada kerugian signifikan yang diderita oleh para investor dan para pembayar pajak. Namun, tidak semua kegagalan bisnis dapat dianggap sebagai akibat dari kegagalan audit. Ada suatu pendapat yang tumbuh di dalam masyarakat bahwa terjadinya kegagalan bisnis dan dugaan adanya kecurangan laporan keuangan sangat sering diikuti dengan adanya gugatan oleh para penggugat dan para penasihat hukum yang mencoba memangsa atau memanfaatkan para peran auditor tanpa mengindahkan tingkat kesalahannya. Hal ini didasarkan pada asumsi karena para auditor mungkin merupakan satu-satunya pihak yang tersisa dalam sumber dana keuangan yang dianggap mencukupi untuk mengganti kerugian para penggugat. Selain itu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tingginya biaya litigasi ditambah dengan adanya persepsi bahwa para anggota Dewan Juri seringkali memberikan keterangan yang tidak benar dalam memberikan keputusan yang seharusnya wajar dan tidak memihak dalam kasus-kasus semacam itu, yang telah mendorong kecenderungan para auditor untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan dengan para penggugat meskipun para auditor telah memenuhi aturan GAAS. Beberapa kondisi yang menggambarkan betapa seriusnya keadaan lingkungan hukum pada awal tahun 1990 digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, profesi akuntan menghadapi lebih dari beberapa kali gugatan dengan estimasi klaim yang belum dapat diselesaikan dalam jumlah yang cukup fantastis. Yang kedua, beberapa kantor akuntan publik nasional dinyatakan pailit akibat besarnya beban kewajiban. Yang ketiga, kantor-kantor akuntan publik dalam berbagai ukuran mengundurkan diri dari layanan kepada klien yang memiliki resiko audit yang tinggi, dan banyak kantor akuntan publik yang lebih kecil menghentikan pelaksanaan audit secara serentak. Pembahasan yang selanjutnya adalah kewajiban menurut common law. Kewajiban menurut common law. Common law seringkali diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Hukum ini berdasarkan atas keputusan pengadilan dan bukan atas hukum yang dibuat dan disahkan oleh pihak legislatif. Ciri-ciri common law. Yang pertama adalah berasal dari prinsip-prinsip yang berdasarkan keadilan, alasan, dan hal-hal yang masuk akal. 2. Bukan hukum yang absolut, tetap, dan kaku. 3. Prinsipnya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan pada common law merupakan tanggapan atas kebutuhan masyarakat. Yang keempat, hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik maupun jurisprudensi yang pernah ada. Menurut common law, kewajiban hukum para CPA berkaitan luas dengan dua pihak, yaitu
para klien, dan pihak ketiga. Seorang CPA berada dalam hubungan kontraktual langsung dengan klien. Seorang CPA bertanggung jawab untuk memberikan audit yang dilaksanakan sesuai standar profesional, yaitu standar auditing yang berlaku secara umum atau Generally Accepted Auditing Standard. Seorang akuntan bertanggung jawab kepada klien sesuai dengan hukum kontrak atau hukum kerugian. Pembahasan yang pertama adalah hukum kontrak atau contract law. Seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak atau breach of contract apabila auditor tersebut, yang pertama, menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan Generally Accepted Auditing Standard. Yang kedua, tidak mengirimkan laporan audit standar sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Yang ketiga adalah melanggar hubungan kerahasiaan klien. Kewajiban auditor atas pelanggaran kontrak dapat meluas sampai subrogation. Subrogation adalah pihak yang memperoleh hak pihak lain melalui substitusi. Sebagai contoh, jaminan karyawan dianggap merupakan bagian yang penting dari lingkungan pengendalian internal perusahaan. Apabila terjadi penggelapan, perusahaan penjamin akan membayar kerugian yang telah diasuransikan. Selanjutnya, sesuai dengan hak subrogasi terhadap klaim kontraktual yang diasuransikan, CPA dapat digugat atas kegagalannya menemukan kecurangan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran kontrak, biasanya penggugat akan mencari satu atau lebih jalan keluar sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban spesifik tergugat dalam kontrak. Yang kedua, kerugian keuangan langsung yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga adalah kerugian terkait dengan kerugian sebagai konsekuensi yang merupakan akibat tidak langsung atas pelanggaran tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah hukum kerugian atau tort law. Seorang CPA juga bertanggung jawab kepada klien menurut hukum kerugian. Tindakan merugikan atau tort action adalah tindakan salah yang merugikan milik, badan, atau reputasi seseorang. Tindakan merugikan dapat dilakukan berdasarkan salah satu penyebab berikut ini. Yang pertama adalah kelalaian yang biasa atau ordinary negligence. Tindakan ini adalah kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang biasa dilakukan secara wajar oleh orang lain dalam kondisi yang sama. Yang selanjutnya adalah kelalaian kotor atau gross negligence. Kelalaian kotor merupakan suatu tindakan kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang paling ringan pada suatu kondisi tertentu. Yang selanjutnya adalah kecurangan atau fraud, yaitu tindakan penipuan yang direncanakan, misalnya salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga dapat merugikan pihak lain. Menurut hukum kerugian, biasanya pihak yang dirugikan mencari kerugian keuangan. Kertas kerja auditor sangat penting untuk membuktikan bahwa tuntutan pelanggaran kontrak dan pelanggaran tugas adalah tidak benar menurut hukum kerugian. Pembahasan yang selanjutnya adalah kewajiban kepada pihak ketiga. Kewajiban auditor kepada pihak ketiga menurut common law merupakan hal yang penting dalam setiap pembahasan tentang kewajiban hukum auditor. Pihak ketiga atau third party dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mengetahui tentang pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Menurut sudut pandang hukum, terdapat dua kelompok pihak ketiga, yaitu yang pertama, pemegang hak utama. Pemegang hak utama atau primary beneficiary adalah seseorang yang namanya telah diketahui oleh seorang auditor sebelum audit dilaksanakan sebagai penerima utama laporan audit. Sebagai contoh, pada saat surat perikatan ditandatangani, klien memberitahu auditor bahwa laporan akan digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Mandiri. Maka, bank tersebut akan menjadi pemegang hak utama. Yang selanjutnya adalah pemegang hak lainnya atau other beneficiary. Pemegang hak lainnya merupakan pihak ketiga yang namanya tidak disebutkan, seperti para kreditor, pemegang saham, dan investor potensial. Auditor bertanggung jawab kepada semua pihak ketiga atas semua kelalaian kotor dan kecurangan menurut hukum kerugian.
kemudian. Kewajiban kepada pemegang hak utama. Seorang auditor memiliki kewajiban untuk menerima gugatan dan membayar ganti rugi atas kelalaian yang telah dilakukan. Pemegang hak utama memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi akibat kelalaian biasa seorang auditor. Sejak tahun 1968, beberapa putusan pengadilan telah memperluas kewajiban auditor atas kelalaian biasa sampai melampaui doktrin hubungan pribadi dalam kontrak. Faktor-faktor lingkungan berikut telah memberikan sumbangan yang cukup berarti atas terjadinya perubahan tersebut. Faktor yang pertama, konsep kewajiban telah berubah secara lambat namun signifikan untuk mewajibkan perlindungan pelanggan dari kesalahan pabrikan atau kewajiban produk dan dari kesalahan profesional atau kewajiban jasa. Yang kedua, perusahaan bisnis dan kantor-kantor akuntan telah bertumbuh dalam ukuran yang memungkinkan mereka memikul dengan lebih baik bentuk tanggung jawab yang baru. Yang ketiga, jumlah individu dan kelompok yang mengendalikan laporan keuangan yang telah diaudit telah bertumbuh dengan mantap. Putusan-putusan pengadilan telah mengakui adanya dua kategori pihak ketiga lain sebagai pemegang hak. Yang pertama yaitu golongan yang telah diketahui sebelumnya atau foreseen class. Pergeseran pertama dari doktrin Ultramers terjadi dalam bentuk penerimaan pengadilan secara spesifik atas konsep golongan yang telah diketahuinya atau foreseen class. Pergeseran pertama dari doktrin Ultramers terjadi dalam bentuk penerimaan pengadilan secara spesifik atas konsep golongan yang telah diketahui sebelumnya. Konsep ini dijelaskan dalam Restatement Second of Torts. Pada ayat 2 dalam Restatement Second of Torts sebelumnya. Konsep ini dijelaskan dalam Restatement Second of Torts. Pada ayat 2 dalam Restatement Second of Torts memperluas kewajiban auditor kepada sekelompok sebatas orang-orang yang mendapatkan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh CPA dengan cara memberikan memperluas kewajiban auditor kepada sekelompok sebatas orang-orang yang mendapatkan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh CPA dengan cara memberikan informasi. Dengan demikian, apabila klien menginformasikan kepada CPA bahwa laporan audit akan digunakan untuk mendapatkan pinjaman bank, maka informasi. Dengan demikian, apabila klien menginformasikan kepada CPA bahwa laporan audit akan digunakan untuk mendapatkan pinjaman bank, maka semua bank merupakan pihak yang telah diketahui sebelumnya. Namun, para kreditor, niaga, dan pemegang saham potensial tidak tergolong dalam golongan yang telah diketahui. Semua bank merupakan pihak yang telah diketahui sebelumnya. Namun, para kreditor, niaga, dan pemegang saham potensial tidak tergolong dalam golongan yang telah diketahui sebelumnya. Kewajiban tersebut dibatasi pada kerugian yang ditimbulkan karena mengandalkan informasi dalam transaksi yang diketahui auditor atau transaksi diketahui sebelumnya. Kewajiban tersebut dibatasi pada kerugian yang ditimbulkan karena mengandalkan informasi dalam transaksi yang diketahui auditor atau transaksi yang serupa dengan itu. Dalam contoh tersebut, dapat diartikan bahwa akuntan tidak akan bertanggung jawab apabila laporan audit tersebut ternyata digunakan yang serupa dengan itu. Dalam contoh tersebut, dapat diartikan bahwa akuntan tidak akan bertanggung jawab apabila laporan audit tersebut ternyata digunakan oleh bank tadi untuk menanamkan modal dalam usaha klien melalui pembelian saham biasa dan tidak untuk memberikan pinjaman. Konsep golongan yang diterapkan oleh bank tadi untuk menanamkan modal dalam usaha klien melalui pembelian saham biasa dan tidak untuk memberikan pinjaman. Konsep golongan yang telah diketahui sebelumnya tidak meliputi semua investor, pemegang saham, kreditor yang ada sekarang maupun yang akan datang. Putusan pengadilan tidaklah diketahui sebelumnya tidak meliputi semua investor, pemegang saham, kreditor yang ada sekarang maupun yang akan datang. Putusan pengadilan tidak meminta pihak-pihak dirugikan harus diidentifikasi secara spesifik. Namun kelompok orang-orang yang menjadi bagian para pihak yang harus dibatasi meminta pihak-pihak dirugikan harus diidentifikasi secara spesifik. Namun kelompok orang-orang yang menjadi bagian para pihak yang harus dibatasi dan diketahui pada saat auditor memberikan informasi. Kategori yang kedua yaitu
pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya atau foreseeable parties diketahui pada saat auditor memberikan informasi. Kategori yang kedua yaitu pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya atau foreseeable parties. Perorangan atau entitas yang diketahui ataupun yang akan diketahui auditor akan mengandalkan laporan audit dalam membuat keputusan bisnis. Perorangan atau entitas yang diketahui ataupun yang akan diketahui auditor akan mengandalkan laporan audit dalam membuat keputusan bisnis dan investasi digolongkan sebagai pihak-pihak yang diketahui sebelumnya. Konsep ini memperluas tugas auditor dalam menerapkan kecermatan pada setiap pihak yang dapat dan investasi digolongkan sebagai pihak-pihak yang diketahui sebelumnya. Konsep ini memperluas tugas auditor dalam menerapkan kecermatan pada setiap pihak yang dapat diketahui sebelumnya akan menderita kerugian keuangan karena mengandalkan penyajian ke auditor. Pihak yang dapat diketahui sebelumnya meliputi para kredit diketahui sebelumnya akan menderita kerugian keuangan karena mengandalkan penyajian ke auditor. Pihak yang dapat diketahui sebelumnya meliputi para kreditor, pemegang saham, dan investor yang ada sekarang maupun yang akan datang. Sebelumnya, keadaan dapat diketahui digunakan secara luas oleh pengeditor, pemegang saham, dan investor yang ada sekarang maupun yang akan datang. Sebelumnya, keadaan dapat diketahui digunakan secara luas oleh pengadilan-pengadilan yang menangani kasus-kasus kerugian fisik. Sebagai contoh, keadaan dapat diketahui secara universal digunakan dalam kasus-kasus kewajiban pengadilan yang menangani kasus-kasus kerugian fisik. Sebagai contoh, keadaan dapat diketahui secara universal digunakan dalam kasus-kasus kewajiban produk apabila kelalaian pabrik menyebabkan kerugian fisik. Konsep ini pertama kali diterapkan pada kasus kelalaian audit yang terjadi pada kewajiban produk apabila kelalaian pabrik menyebabkan kerugian fisik. Konsep ini pertama kali diterapkan pada kasus kelalaian audit yang terjadi pada tahun 1980-an. Tahun 1980-an. Selanjutnya yaitu kasus-kasus yang mengilustrasikan kewajiban kepada pemegang hak lainnya. Kasus yang pertama yaitu kasus yang terjadi pada Rush Factor Inc. v. Levin pada tahun 1968 mengenai kewajiban kepada pihak-pihak yang telah diketahui sebelumnya. Pada kasus ini, penggugat telah meminta akuntan tergugat untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang sedang mencari pinjaman. Pernyataan akuntan tersebut mengindikasikan bahwa calon peminjam tersebut memiliki kesanggupan membayar, meskipun kenyataannya tidak sanggup. Rush Factor menggugat auditor atas kerugian yang ditimbulkan akibat ia mengandalkan laporan keuangan yang mengandung kelalaian dan kecurangan dalam penyajiannya. Tergugat meminta pembahasan atas dasar tidak adanya hubungan pribadi dalam kontrak. Pada kasus ini, pengadilan memutuskan sesuatu yang menguntungkan penggugat. Sementara sebenarnya pengadilan dapat memutuskan berdasarkan peraturan pemegang hak utama dalam doktrin Ultramars. Pengadilan malah mengatakan, akuntan harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam salah saji keuangan yang menjadi andalan golongan yang nyata, telah diketahui sebelumnya, dan kelompok terbatas. Dalam kasus ini, tergugat mengetahui bahwa pernyataannya akan digunakan oleh para pemegang dana potensial untuk perusahaan tersebut. Kasus yang kedua yaitu kasus pada Rosenblum v. Adler pada tahun 1983 mengenai kewajiban kepada pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya. Pada kasus ini, Harry dan Barry Rosenblum sebagai penggugat memperoleh saham biasa sebagai pembayaran dari sebuah perusahaan dagang terbuka, Giant Stores Corporation, dalam kaitan penjualan usaha mereka kepada Giant. Di kemudian hari, saham tersebut terbukti tidak ada harganya. Ketika laporan keuangan Giant yang telah diaudit ternyata mengandung kecurangan, pihak tergugat merupakan seorang partner pada kantor akuntan Taushi Ross & Co. yang mengaudit laporan keuangan Giant. Penggugat mengungkapkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan audit dan kelalaian auditor tersebut merupakan penyebab kerugian mereka. Tergugat memohon pembebasan atas gugatan tersebut karena penggugat tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Selain itu, penggugat juga bukan merupakan pihak
yang telah diketahui sebelumnya. Pada kasus ini, Pengadilan Negara Bagian New Jersey menolak permohonan tergugat dengan menyatakan, yang pertama, apabila auditor independen melengkapi pendapatnya tanpa menyebutkan balasan dalam laporan yang telah diterbitkan tentang kepada siapa saja perusahaan yang diaudit tersebut dapat membagikan laporan, maka ia bertanggung jawab kepada semua pihak yang secara layak diketahui oleh auditor sebagai penerima laporan keuangan perusahaan untuk tujuan usaha yang benar, dengan pengertian bahwa penerima akan mengandalkan laporan tersebut sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, laporan keuangan yang telah disajikan menjadi tolak ukur bagi sebagai tujuan bisnis yang layak dapat diketahui sebelumnya, di mana para akuntan telah ditugaskan untuk memenuhi tujuan akhir tersebut. Dalam kejadian seperti itu, suatu kantor akuntan tidak diperkenankan lagi menyembunyikan sesuatu dalam tempat perlindungan yang bernama hubungan pribadi dalam kontrak, serta menolak kewajiban atas malpraktik yang dilakukan. Yang ketiga, tanpa memandang apakah benar tergugat mengetahui maksud Giant atas penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut dalam kaitannya dengan adanya merger, sangat beralasan untuk dapat mengetahui sebelumnya bahwa Giant dapat menggunakan laporan keuangan tersebut dalam kaitannya dengan merger dan kelicikannya. Selanjutnya yaitu perkembangan terakhir. Pada tahun 1985, Pengadilan Banding New York dalam putusannya atas kasus kredit Allianz Corp v. Arthur Andersen & Co. menyatakan menolak standar tentang dapat diketahui sebelumnya. Selain kembali kepada peraturan Arthur Andersen & Co. menyatakan menolak standar tentang dapat diketahui sebelumnya. Selain kembali kepada peraturan yang mendekati hubungan pribadi dalam kontrak, pengadilan juga menetapkan 3 kriteria untuk menentukan apakah penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap seorang auditor yang mendekati hubungan pribadi dalam kontrak. Pengadilan juga menetapkan 3 kriteria untuk menentukan apakah penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap seorang auditor atas adanya kelalaian biasa, yaitu yang pertama, penggugat dalam kenyataannya memang benar-benar mengandalkan laporan auditor tersebut. Auditor atas adanya kelalaian biasa, yaitu yang pertama, penggugat dalam kenyataannya memang benar-benar mengandalkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, auditor mengetahui bahwa penggugat bermaksud untuk mengandalkan laporan tersebut. Dan yang ketiga, melalui beberapa tindakan yang dilakukannya. Yang kedua, auditor mengetahui bahwa penggugat bermaksud untuk mengandalkan laporan tersebut. Dan yang ketiga, melalui beberapa tindakan yang dilakukannya, auditor dapat membuktikan pemahaman tentang maksud penggugat dalam mengandalkan laporan auditor. Sejak saat itu, AICPA, auditor dapat membuktikan pemahaman tentang maksud penggugat dalam mengandalkan laporan auditor. Sejak saat itu, AICPA giat melakukan promosi untuk mendorong pengesahan peraturan yang memuat rumusan kredit Allianz tersebut. Dan melakukan promosi untuk mendorong pengesahan peraturan yang memuat rumusan kredit Allianz tersebut dalam seluruh wilayah jurisdiksi di Amerika Serikat. Pada tahun 1992, Mahkamah Agung Negara Bagian California dalam seluruh wilayah jurisdiksi di Amerika Serikat. Pada tahun 1992, Mahkamah Agung Negara Bagian California mengakhiri standar tentang dapat diketahui sebelumnya di negara bagian tersebut melalui sebuah kasus bersejarah lainnya yang dikenal sebagai kasus Billy v. Arthur. Mengakhiri standar tentang dapat diketahui sebelumnya di negara bagian tersebut melalui sebuah kasus bersejarah lainnya yang dikenal sebagai kasus Billy v. Arthur Young & Co. Setelah melalui serangkaian analisis yang sangat seksama dan menyeluruh oleh berbagai pengadilan tentang maksud dan pengaruh audit dan Young & Co. Setelah melalui serangkaian analisis yang sangat seksama dan menyeluruh oleh berbagai pengadilan tentang maksud dan pengaruh audit dan laporan audit, maka suatu review yang seksama dan menyeluruh tentang pendekatan yang digunakan oleh pengadilan lain serta prinsip-prinsip dasar laporan audit, maka suatu review yang seksama dan menyeluruh tentang pendekatan yang digunakan oleh pengadilan lain serta prinsip-prinsip dasar dari kewajiban menurut hukum,
kerugian atau tort law yang diputuskan oleh Mahkamah Agung California dalam kasus sebelumnya menyatakan dari kewajiban menurut hukum. Kerugian atau tort law yang diputuskan oleh Mahkamah Agung California dalam kasus sebelumnya menyatakan sebagai berikut. Kami menyimpulkan bahwa seorang auditor secara umum tidak bertanggung jawab untuk memberikan kecermatannya dalam melaksanakan suatu audit kepada berikut. Kami menyimpulkan bahwa seorang auditor secara umum tidak bertanggung jawab untuk memberikan kecermatannya dalam melaksanakan suatu audit kepada orang-orang lain selain kepada kliennya. Bagaimanapun, seorang auditor bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan terjadinya salah pada orang-orang lain selain kepada kliennya. Bagaimanapun, seorang auditor bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan terjadinya salah saji dalam sebuah laporan audit kepada orang-orang yang mengandalkan laporan yang salah saji tersebut untuk melakukan transaksi yang ingin saji dalam sebuah laporan audit kepada orang-orang yang mengandalkan laporan yang salah saji tersebut untuk melakukan transaksi yang ingin dipengaruhi oleh auditor sesuai dengan pasal 552 Restatement Second of Torts. Akhirnya, seorang auditor juga harus bertanggung jawab dipengaruhi oleh auditor sesuai dengan pasal 552 Restatement Second of Torts. Akhirnya, seorang auditor juga harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang secara layak dapat diketahui sebelumnya berniat melakukan kecurangan dalam penyusunan dan menyebarkan laporan audit tersebut. Kepada pihak ketiga yang secara layak dapat diketahui sebelumnya berniat melakukan kecurangan dalam penyusunan dan menyebarkan laporan audit tersebut. Selanjutnya yaitu pembelaan dalam common law. Pada umumnya, auditor harus menggunakan kecermatan sebagai pembelaan dalam gugatan pelanggaran kontrak, termasuk tuntutan ganti rugi atas kelalaian. Dalam hal tuntutan ganti rugi, pembelaan utama adalah bukti kecermatan atau kelalaian kontributif. Apabila menggunakan pembelaan berdasarkan kecermatan, auditor harus berusaha membuktikan bahwa audit tersebut telah dilaksanakan sesuai GAAP. Kertas kerja auditor merupakan alat bukti yang penting dalam pembelaan. Selain itu, auditor harus dapat meyakinkan sidang pengadilan bahwa pada dasarnya dalam proses audit terdapat batasan-batasan yang bersifat melekat. Dengan demikian, karena digunakan teknik pengujian selektif, maka terdapat risiko bahwa kesalahan yang material atau penyimpangan yang ada dapat saja tidak terdeteksi. Dengan demikian, apabila penggugat telah berkontribusi atas kerugian karena kelalaiannya sendiri, maka hukum mempertimbangkan ia akan bertanggung jawab sebagai tergugat atas kerugian tersebut. Dalam kasus macam ini, tidak terdapat dasar untuk memperoleh ganti rugi karena kelalaian suatu pihak telah meniadakan kelalaian pihak yang lainnya. Sebagai contoh, penggugat mungkin telah menyembunyikan informasi penting dari CPA selama audit berlangsung, atau ketika menyusun surat pemberitahuan pajak. Pada sebagian besar negara bagian, kelalaian kontributif ini merupakan bahan pembelaan bagi auditor, hanya bila kelalaian tersebut secara langsung menyebabkan kegagalan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sebuah kasus besar, adanya kenyataan bahwa struktur pengendalian intern klien tidak mampu mencegah timbulnya masalah akuntansi, dinyatakan tidak cukup untuk melepas tanggung jawab auditor. Selanjutnya mengenai kewajiban menurut Undang-Undang Sekuritas. Kewajiban menurut Undang-Undang Sekuritas. Undang-Undang Sekuritas tergolong sebagai hukum negara yang ditetapkan oleh lembaga legislatif pada tingkat negara ataupun tingkat federal. Nah, sebagian besar negara bagian memiliki undang-undang pengamanan surat berharga yang ditujukan untuk mengatur penerbitan dan juga perdagangan sekuritas dalam suatu negara bagian. Adapun biasanya undang-undang ini mewajibkan untuk pengarsipan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu badan pengatur yang telah ditunjuk.
Adapun dua hukum federal Amerika Serikat yang mempengaruhi auditor yaitu yang pertama ada Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 atau Securities Act, di mana Undang-Undang tahun 1933 ini mewajibkan entitasnya untuk melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit ke dalam laporan pendaftaran yang akan disimpan oleh Securities and Exchange Commission. Pada saat entitas tersebut untuk pertama kalinya menawarkan penjualan sekuritas kepada publik. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Perdagangan Sekuritas tahun 1934 atau Securities Exchange Act yang dikelola oleh Securities and Exchange Commission, di mana undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan publik dengan nilai aktiva di atas 5 juta US dollar dan memiliki lebih dari 500 pemegang saham untuk mengarsipkan laporan tahunannya berikut laporan keuangan yang telah diaudit kepada Securities and Exchange Commission, di mana Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa ini merupakan suatu badan independen yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan juga mengatur pasar perdagangan pada. Yang pertama adalah Securities Act tahun 1933. Undang-Undang tahun 1933 ini dikenal sebagai kebenaran dalam Undang-Undang Sekuritas atau Truth in Securities Act. Nah, undang-undang ini dirancang untuk mengatur penawaran sekuritas kepada publik melalui pos ataupun interstate commerce, di mana terdapat gugatan melawan auditor menurut undang-undang ini biasanya berdasarkan pada pasal 11 tentang kewajiban perdata atas akun pada laporan pendaftaran yang tidak benar atau civil liabilities on account of false registration statement. Adapun dalam pasal 11 tersebut terdapat dua istilah kata kunci, yaitu yang pertama adalah fakta material atau material fact dan laporan keuangan yang menyesatkan atau misleading financial statement. Adapun kedua istilah tersebut didefinisikan oleh Securities Exchange Commission sebagai berikut. Yang pertama, istilah material apabila digunakan untuk mengubah persyaratan dalam pemberian informasi perihal apapun akan membatasi informasi yang diperlukan pada masalah-masalah tersebut, di mana seorang investor yang rata-rata bersikap hati-hati harus diberi informasi yang layak. Lalu, istilah yang kedua yaitu laporan keuangan dianggap dapat menyesatkan atau tidak akurat apabila masalah material yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak memiliki dukungan kewenangan atau memiliki dukungan kewenangan namun penggunaannya bertentangan dengan peraturan Securities Exchange. Masih berlanjut mengenai Securities Act tahun 1933. Adapun pengaruh utama undang-undang ini atas pihak yang terlibat dalam suatu gugatan yaitu yang pertama, pihak penggugat. 1. Setiap orang yang membeli atau mengakuisisi sekuritas seperti yang diuraikan dalam laporan pendaftaran tanpa memandang apakah ia merupakan klien auditor atau tidak. Yang kedua, harus mendasarkan gugatannya pada dugaan pemalsuan yang material atau laporan keuangan yang menyesatkan yang ada dalam laporan pendaftaran. Yang ketiga, apabila pembelian sekuritas dilakukan sebelum penerbitan laporan laba rugi yang meliputi periode setidaknya 12 bulan setelah tanggal efektif laporan pendaftaran, maka penggugat tidak harus membuktikan adanya ketergantungan pada kendala laporan yang tidak benar atau yang menyesatkan atau bahwa kerugian yang diderita diperkirakan sebagai akibat dari laporan keuangan tersebut. Yang keempat, tidak harus membuktikan bahwa auditor telah melakukan kelalaian atau kecurangan dalam mengesahkan laporan keuangan terkait. Lalu, pihak tergugat 1. Memiliki beban untuk menegakkan kebebasan dari kelalaian dengan cara membuktikan bahwa ia telah melakukan investigasi yang memadai dan sesuai dengan itu memiliki dasar yang memadai untuk percaya dan memang percaya bahwa laporan keuangan yang disahkannya adalah benar pada tanggal laporan tersebut, serta pada saat laporan pendaftaran menjadi efektif, atau yang kedua, melalui pembelaan harus menunjukkan bahwa kerugian penggugat secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh hal lain di luar laporan yang dianggap tidak benar atau menyesatkan tersebut. Selanjutnya, Securities Exchange Act tahun 1934. Undang-undang ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat untuk mengatur perdagangan sekuritas di masyarakat.
Undang-Undang tahun 1934 ini mewajibkan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam lingkup undang-undang untuk 1. Mengarsipkan laporan pendaftaran apabila sekuritas tersebut diperdagangkan secara terbuka kepada masyarakat melalui bursa efek atau pasar di luar bursa efek atau over the counter. Yang kedua, menjaga agar arsip laporan pendaftaran tersebut tetap mutakhir dengan cara mengarsipkan laporan tahunan, laporan kuartalan, dan informasi lain yang berkaitan dengan Securities Exchange Commission. Lalu, informasi keuangan tertentu, termasuk laporan keuangan, harus diaudit oleh akuntan publik independen dengan adanya persyaratan laporan yang berulang dengan Securities Exchange Commission, maka undang-undang ini sering disebut dengan Continuous Disclosure Act atau Undang-Undang Pengungkapan Berkelanjutan. Ketentuan tentang kewajiban utama dalam Undang-Undang tahun 1934 disajikan dalam 1. Kewajiban dalam pasal 18. Kewajiban dalam pasal 18 ini secara relatif memiliki lingkup yang sempit karena hanya berkaitan dengan laporan yang tidak benar atau menyesatkan dalam dokumen yang diarsipkan pada Securities Exchange Commission menurut undang-undang ini. Yang kedua, kewajiban dalam pasal 10. Dalam pasal ini, Securities Exchange Commission mengumumkan secara resmi ketentuan 10b-5 yang menyatakan bahwa merupakan tindakan yang tidak sah bagi setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung A. Menggunakan setiap alat, skema, atau tipu daya untuk menggelapkan. B. Membuat setiap laporan yang tidak benar dari fakta yang material atau mengabaikan untuk menyatakan fakta material yang diperlukan agar laporan dapat menjadi jelas sesuai dengan lingkungan yang ada sehingga tidak menyesatkan. C. Terlibat dalam tindakan praktik atau usaha yang sedang berjalan sebagai bentuk kecurangan atau kebohongan kepada setiap orang dalam kaitan dengan pembelian atau penjualan sekuritas apapun. Nah, pasal 10B dan peraturan 10B-5 seringkali disebut sebagai ketentuan anti kecurangan dari Undang-Undang tahun 1934. Adapun, pasal 10 ini memiliki lingkup yang luas karena dapat diterapkan pada perdagangan sekuritas publik maupun swasta non-publik. Yang kedua yaitu kewajiban dalam pasal 32. Pasal 32A menetapkan kewajiban kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan cerdik, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan yang diarsipkan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1934. Pasal ini juga menegaskan hukuman atas kejahatan karena tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 10B yang terdiri dari denda uang yang besarnya tidak melebihi 100.000 US dollar atau hukuman kurungan yang lamanya tidak melebihi 5 tahun atau perbedaan Undang-Undang tahun 1933 dan tahun 1934. Undang-Undang Sekuritas dapat diterapkan pada situasi yang berbeda, di mana Undang-Undang tahun 1933 diterapkan pada penjualan perdana sekuritas yang terdiri dari modal saham dan obligasi kepada publik oleh korporasi penerbit. Sedangkan Undang-Undang tahun 1934 diterapkan pada penjualan perdana dan perdagangan sekuritas di Bursa Sekuritas Nasional. Nah, adapun perbedaan lainnya antara Undang-Undang tahun 1933 dan Undang-Undang tahun 1934 terletak pada yang pertama penggugat, di mana penggugat dari Undang-Undang 1933 ini terdiri dari setiap orang yang menerima sekuritas, sedangkan pada Undang-Undang 1934 terdiri dari pembeli atau penjual sekuritas. Lalu yang kedua, mengenai bukti ketergantungan untuk mengenalkan laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan, di mana pada Undang-Undang 1933, penggugat itu tidak harus membuktikan, sedangkan pada Undang-Undang tahun 1934, penggugat harus membuktikan adanya ketergantungan pada keandalannya. Lalu yang ketiga yaitu kewajiban auditor atas kelalaian biasa, di mana pada Undang-Undang tahun 1933 tergugat harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Sedangkan pada Undang-Undang 1934 tergugat tidak bertanggung jawab atas kelalaian biasa. Perkembangan terakhir yaitu ada Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Undang-undang ini disahkan pada Kongres tahun 1995 yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko litigasi yang ceroboh di auditor. Jadi perusahaan yang menjual sekuritasnya kepada publik dan para pihak yang berafiliasi dengan penerbit sekuritas seperti pejabat perusahaan, direktur, serta penasihat profesional, misalnya seperti penjamin emisi dan juga penasihat hukum. Nah, dengan adanya Reform Act merevisi secara substansial Securities Act tahun 1933 dan juga Securities Exchange Act tahun 1934. Nah,
dengan ketentuan spesifik dalam undang ini, yaitu yang pertama kewajiban proporsional. Jadi Reform Act ini memperkenalkan dan memulai suatu sistem yang bernama kewajiban proporsional, di mana seorang tergugat yang tidak mengetahui tindak pelanggaran atas hukum sekuritas tetap bertanggung jawab atas berdasarkan suatu persentase tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan paksa bagi pihak yang tidak bersalah, menyelesaikan gugatan yang tidak terlampaui berat di luar pengadilan, daripada mereka harus mempertaruhkan risiko bagi diri sendiri dengan kewajiban yang tidak proporsional atas kerugian dalam kasus tersebut. Jadi, apabila seorang tergugat tidak mengetahui telah melakukan pelanggaran undang-undang sekuritas, maka Reform Act juga dapat memberikan penutup atas pembagian proporsional kerugian yang tidak dapat ditagih oleh tergugat lain. Yang kedua, untuk menutup kerugian aktual. Jadi, undang-undang ini juga menutup kerugian aktual yang timbul menurut undang-undang sekuritas berdasarkan harga pembelian investor atas sebuah sekuritas dan harga perdagangan rata-rata selama periode 90 hari setelah tanggal informasi diterbitkan yang mengoreksi adanya salah saji dan pengabaian dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, adanya tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Nah, dalam Reform Act ini menetapkan persyaratan laporan baru kepada auditor yang mendeteksi atau menyadari adanya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang menerbitkan sekuritas. Misalnya, apabila seorang auditor menyimpulkan bahwa suatu tindakan melanggar hukum memiliki pengaruh yang material atas laporan keuangan, sementara manajemen seniornya belum mengambil langkah yang tepat, dan adanya kegagalan tersebut menjadi alasan penerbitan laporan yang menyimpang dari laporan standar atau pengunduran diri dari auditor perikatan, maka auditor harus segera melaporkan kesimpulan ini langsung kepada Dewan Direksi, yang mana selanjutnya Dewan Direksi tersebut akan memberitahu Securities Exchange Commission dalam waktu 1 hari. Nah, apabila ternyata Dewan Direksi tersebut tidak menyampaikan laporan tersebut dengan tepat waktu, maka auditornya harus membuat laporan kepada Securities Exchange Commission. Jadi, secara eksplisit, Reform Act ini menyatakan bahwa auditor tidak bertanggung jawab secara pribadi atas setiap temuan, kesimpulan, ataupun pernyataan yang dibuat. Selanjutnya, masih berlanjut mengenai Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Adapun perubahan lain yang diberikan oleh Reform Act yaitu Reform Act juga memberikan kelonggaran lain bagi profesi akuntansi. Yang pertama, mewajibkan penggugat membayar imbalan dan pengeluaran yang layak bagi penasihat hukum yang digunakan oleh tergugat yang secara langsung terkait dengan litigasi yang diputuskan oleh pengadilan sebagai ceroboh dan tidak benar. Yang kedua, memberikan tenggang waktu untuk berusaha menyelesaikan masalah yang ada sehingga dapat mengurangi biaya yang seringkali mendorong pihak yang tidak bersalah untuk mengajukan gugatan class action. Yang ketiga, membatasi kerugian akibat tindakan hukum dengan cara menghapus kecurangan sekuritas sebagai dasar pengambilan tindakan menurut Racketeer Influence and Corrupt Organization Act yang menjatuhkan hukuman 3 kali lipat. Lalu yang keempat, membatasi hak pihak ketiga untuk menggugat dengan cara membatasi jumlah berapa kali seorang dapat menjadi wakil penggugat sebanyak tidak lebih dari 5 class action selama periode 3 tahun dan dengan mewajibkan adanya alasan standar yang lebih ketat yang harus dipenuhi oleh penggugat. Lalu yang kelima, perubahan tata cara bagaimana pengadilan menunjuk wakil penggugat dalam suatu class action untuk kepentingan para investor institusional yang pada umumnya memiliki kepentingan keuangan terbesar dalam ganti rugi tersebut, serta untuk mengurangi adanya perlombaan menuju ruang pengadilan oleh para penggugat profesional yang pada umumnya hanya memiliki kepentingan yang. Pembahasan selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan lain. Meskipun sebagian besar gugatan terhadap auditor menurut hukum negara tentang pelanggaran hukum sekuritas telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, namun pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an muncul suatu dasar hukum baru tentang kecurangan yang dikenal dengan singkatan RICO. Kewajiban menurut RICO atau Racketeer Influence and Corrupt Organization. Pada awalnya, RICO merupakan konsep yang menjadi bagian dari Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir pada tahun 1970 untuk menekan lajunya kejahatan terorganisir dalam kegiatan bisnis yang sah. RICO memuat ketentuan perdata yang memperbolehkan semua orang yang secara pribadi menjadi korban, yaitu pola kegiatan pemerasan, untuk menuntut ganti rugi 3 kali lipat ditambah dengan penggantian imbalan untuk kuasa hukum.
Meskipun berfokus pada kejahatan terorganisir, ketentuan dalam RICO telah meluas sampai pada kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan dalam penawaran sekuritas serta kegagalan bisnis yang sah. Para CPA seringkali menjadi tergugat berdasarkan teori bahwa keterlibatan CPA pada penerbitan laporan keuangan yang secara material tidak benar untuk masa minimum 2 tahun dari rentang waktu 10 tahun dianggap termasuk pada pola kegiatan pemerasan. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi sampai 3 kali lipat dan penggantian biaya imbalan untuk penasehat hukum penggugat dari tergugat yang kalah telah menjadi insentif yang kuat bagi penggugat untuk sedapat mungkin melancarkan gugatan melawan auditor menurut RICO, dan para auditor akan merasa terpaksa untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan. Selanjutnya yaitu standar profesional dan keputusan hukum. Terdapat perbedaan pendirian di kalangan ICPA, SEC, dan pengadilan tentang pentingnya standar profesional dalam keputusan hukum yang berbeda. Yang pertama, ICPA membuat pernyataan tentang pentingnya standar profesional dan kesaksian pakar yang meyakinkan standar tersebut, yaitu diantaranya, poin pertama, standar komunikasi yang diperlukan diukur menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dan GAAS yang spesifik. Apabila tidak ditemukan adanya peraturan-peraturan atau kebiasaan yang spesifik, maka akan digunakan pandangan para pakar atau CPA profesional. Poin yang kedua yaitu para juri atau pengadilan dalam hal peradilan tanpa juri tidak berwenang untuk menanyakan kebijaksanaan standar profesional. Selanjutnya, pendirian SEC tentang standar profesional serta kesaksian pakar dari kalangan para auditor, yaitu diantaranya auditor memiliki kewajiban yang jauh melampaui batas GAAP dan GAAS yang spesifik atau kebiasaan profesional untuk berkomunikasi secara efektif tentang informasi yang material. Yang poin kedua, apabila GAAP dan GAAS memiliki kekurangan, maka SEC tidak ragu untuk meminta badan yang berwenang menetapkan standar kinerja yang berarti tanpa memperhatikan kesaksian pakar pada standar profesional. Selanjutnya, pendirian pengadilan tentang standar profesional dan keputusan hukum, yaitu diantaranya poin pertama, apabila profesi telah menetapkan GAAS yang spesifik untuk menghadapi masalah yang muncul, maka tugas profesional akan dibatasi pada menyesuaikannya dengan standar, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang wajar dan berarti bagi investor. Meskipun auditor tidak mengakui standar profesional, namun kewajiban hanya akan dibebankan apabila laporan keuangan benar-benar menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi penggugat. Akan tetapi, apabila laporan keuangan yang menyesatkan ternyata menimbulkan kerugian, maka pengadilan tidak ragu untuk menghukum auditor meskipun terdapat bukti kuat adanya kesesuaian dengan GAAP dan GAAS. Poin yang kedua, apabila penerapan standar auditing memerlukan keahlian dalam mengevaluasi dan menguji pengendalian internal, pengambilan sampel transaksi, dan mendapatkan bukti yang kompeten, maka kesaksian pakar akan sangat meyakinkan. Namun, apabila dilakukan komunikasi temuan, maka kesaksian pakar tentang kepatuhan pada GAAP hanya akan bersifat persuasif dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat memaksa. Materi selanjutnya yaitu meminimalkan risiko litigasi. Tindak pencegahan yang perlu diambil oleh seorang CPA untuk meminimalkan risiko terjerat dalam litigasi dapat dilakukan dengan berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu menggunakan surat perikatan untuk semua jenis jasa profesional. Surat perikatan ini akan menjadi dasar persetujuan kontraktual serta meminimalkan risiko kesalahpahaman tentang jasa yang telah disepakati. Yang kedua yaitu melakukan investigasi yang menyeluruh atas klien prospektif. Investigasi ini sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan CPA dikaitkan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Yang ketiga, lebih menekankan mutu jasa daripada pertumbuhan. Kemampuan sebuah kantor akuntan untuk menetapkan staf dengan tepat pada suatu perikatan merupakan hal yang penting bagi mutu pekerjaan yang akan dihasilkan.
penerimaan tugas dengan objek usaha baru yang akan menimbulkan perlunya kerja lembur yang berlebihan, beban kerja di atas normal, serta kurangnya supervisi dari profesional yang berpengalaman sebaiknya ditolak. Yang keempat, mematuhi sepenuhnya ketentuan profesional. Kepatuhan pada Statement on Auditing Standard merupakan hal yang sangat penting. Seorang auditor harus mampu memberikan alasan terjadinya setiap penyimpangan dari pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengakui keterbatasan ketentuan profesional. Pedoman profesional tidak mencakup semuanya. Selain itu, pengujian subjektif atas kelayakan dan kewajaran akan digunakan oleh para hakim, juri, dan pejabat pemerintah dalam menimbang pekerjaan auditor. Auditor hanya harus menggunakan pertimbangan profesional yang mantap selama audit berlangsung dan dalam penerbitan laporan audit. Yang selanjutnya yaitu menetapkan dan menjaga standar yang tinggi atas pengendalian mutu. Para auditor secara perorangan harus jelas dinyatakan bertanggung jawab atas pengendalian mutu. Review sejawat atau peer review akan memberikan keyakinan independen tentang mutu dan efektivitas berlanjut prosedur yang telah dirumuskan. Selanjutnya, mempertimbangkan tindak pencegahan dalam perikatan tentang keterlibatan klien dalam kesulitan keuangan. Ancaman atas keadaan klien yang tidak solven ataupun kepailitan dapat mengarah pada kesengajaan salah satu dalam laporan keuangan. Banyak gugatan hukum yang dilancarkan terhadap auditor berawal dari kepailitan perusahaan yang terjadi setelah terbitnya laporan auditor. Auditor harus menimbang dengan cermat kecukupan dan kompetensi bukti yang diperoleh ketika mengaudit perusahaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu mewaspadai resiko audit. Dalam pertemuan konsultatif antara para staf ICPA dengan Dewan Standar Auditing atau ASB yang dilaksanakan secara periodik dibahas tentang masalah-masalah resiko audit yang harus diwaspadai. Resiko audit yang harus diwaspadai mengandung informasi penting tentang perkembangan ekonomi dan kebijakan dalam industri tertentu yang dapat mempengaruhi pemeriksaan auditor dan pertimbangan profesional. Mengenali resiko audit yang harus diwaspadai akan sangat membantu dalam menilai kelayakan dan kewajaran laporan keuangan serta klien dalam industri tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok 3 terkait materi kewajiban hukum auditor. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.